Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara konfigurasi SSH server. Here we go. Setelah sebelumnya kita melakukan penginstalan Debian 8, kemudian konfigurasi IP address, dan sekarang kita akan praktek bagaimana cara konfigurasi SSH server, baik itu di Debian CD maupun Debian DVD. Nah, kita buka dulu VirtualBox-nya. Langkah pertama kita buat dulu cloningnya ya, agar Debian 8 ini tidak perlu kita install lagi. Jadi ketika ada kesalahan, kita tinggal cloning saja Debian 8 ini yang sudah diinstal. Bagaimana cara cloningnya? Kita klik kanan, kemudian clone, kemudian kita ganti namanya menjadi Debian 8 DVD SSH server. Ini untuk konfigurasi SSH server ya. Kemudian klik next, kemudian clone, tunggu sampai selesai proses cloningnya. Jadi ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kesalahan penghapusan data, kemudian konfigurasinya salah. Jadi kita bisa cloning kembali Debian 8 yang sudah terinstall. Jadi ketika ada kesalahan, kita tidak perlu mengulangi lagi dari proses awal, dari proses instalasi Debian 8-nya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Debian 8 DVD ya, karena lebih banyak fungsinya ketimbang dari Debian 8 CD yang hanya sedikit fungsinya, dan juga kita harus menambahkan kembali jika kita ingin menginstal SSH server, kemudian ingin menginstal konfigurasi DHCP server, kemudian DNS server, kita harus menambahkan CD berikutnya. Untuk sementara di Debian 8 DVD ini hanya 3 DVD-nya ya. Oke, sudah berhasil untuk dilakukannya cloning. Nah, kita untuk melakukan start-nya jangan di sini ya, tapi yang di bawah, yang Debian 8 DVD SSH server. Setelah itu kita klik setting ya, di bagian setting. Kemudian ke network. Nah, di adapter 1 kita ganti menjadi host only adapter ya. Host only adapter. Kemudian name-nya VirtualBox host only Ethernet adapter. Kemudian klik OK, dan terakhir kita klik start. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan ketika mengklik start, terjadi error, kalian pilih yang ini ya. Nah, tanda hitam. Kemudian pilih yang ketiga ketika kalian mengalami error. Jika tidak mengalami error ya, kita klik saja start di sini. Klik OK. Nah, ini termasuk tampilan grup ya. Kita pilih yang paling atas, kemudian enter. Melakukan loading dan akan muncul tampilan login. Dan perlu kalian ingat ya, untuk melakukan konfigurasi IP address maupun SSH server juga DHCP server, kalian harus menggunakan username root
ya, tidak boleh menggunakan username nama kalian. Nah, kita masukkan username-nya root ya, root. Kemudian kita masukkan passwordnya 12345, kemudian enter. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya kita harus memasukkan CD yang kedua atau DVD yang kedua ya. Bagaimana cara memasukkannya? Kita ketik perintah apt cd-rom add, kemudian enter. Nah, kita masukkan DVD yang kedua atau CD yang kedua, optical drive, kemudian choose this image. Nah, kita cari Debian 8 baik itu CD maupun DVD yang kedua ya. Saya nyimpennya di aplikasi, kemudian Debian, nah Debian 8 DVD 2. Klik open, kemudian di enter. Nah, oke, sudah berhasil ya kita memasukkan DVD 2 nya. Selanjutnya kita ketik apt get update, enter. Nah, di layar sudah menunjukkan ya, ada DVD binary 1, juga DVD yang telah kita masukkan tadi ada DVD binary 2 ya. Nah, setelah itu kita klik clear saja atau kita ketik perintah clear agar layar yang ditampilkan bersih ya. Oke. Nah, setelah itu kita harus install fungsi dari SSH server itu sendiri ya. apt get install open SSH min server. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter. Do you want to continue? Kita ketik Y ya. Kemudian enter. Oke. Nah, setelah itu ada petunjuk Debian GNU Linux JC official DVD binary 1. Kita masukkan DVD yang ke-1. Device, optical drive, kemudian kita pilih DVD 1. Nah, kemudian force mount, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Ya, sedang berjalan proses upgrade ya, atau update atau penggabungan dari DVD 1 dan DVD 2. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi SSH servernya. Bagaimana caranya? Ketik nano spasi etc spasi SSH spasi SSHD config, atau di sini kita masukkan underscore ya, seperti itu. Nano /etc /ssh /sshd underscore config, kemudian enter. Nah, di sini kita cari permit loginnya. Nah, permit login without password. Jadi ketika nanti kita melakukan remote dari Windows menggunakan aplikasi putih, kita bisa memasukkan password dengan cara di permit ini nih, di permit root login without passwordnya kita ganti menjadi yes. Nah, setelah itu kita ketik Ctrl O, kemudian di save ya, enter, kemudian Ctrl X ya, seperti itu. Kemudian kita ketik
Setelah melakukan konfigurasi SSH server, kita diwajibkan untuk melakukan restart di bagian SSH servernya ya. Ketik service SSH restart, enter. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kita lihat di bagian SSH servernya etc, kemudian ini d/ssh status. Apakah statusnya sudah oke? Nah, sudah aktif ya. Sudah di sini sudah ada aktif running yang berwarna hijau, berarti SSH sudah berjalan. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi sistem operasi yang kita miliki, baik itu Windows 7 maupun Windows 10 ya. Di sini kebetulan saya menggunakan Windows 10. Dan sebelum kita melakukan konfigurasi di Windows 7 atau Windows 10, kita cek terlebih dahulu IP address yang ada di Debian ya, dengan cara ipconfig. Oke. Nah, di sana terlihat bahwa di Debian ini belum memiliki IP address ya. Bagaimana caranya? Nano /etc/net work/interface. Oke. Di sini kita belum membuat IP address-nya ya. Nah, kita masukkan IP address-nya dengan cara ketik auto, kemudian ethernet 0, kemudian ifs, kemudian ethernet 0 inet static ya, karena kita melakukan konfigurasinya secara static. Kemudian kita masukkan addressnya 192.168.10.1 ya contohnya. Kemudian kita masukkan netmasknya 255.255.255.0, kemudian network 192.168.10.0 ya. Kemudian broadcastnya 192.168.10.254, dan terakhir kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Hati-hati, kita periksa kembali dari pengetikannya. Jadi ketika satu salah atau ketika satu huruf saja salah, itu IP konfigurasi IP address-nya tidak akan berhasil ya. Nah, setelah itu kita ketik Ctrl O, kemudian save menggunakan enter, kemudian Ctrl X. Oke. Kemudian kita masukkan perintah /etc/init d/net networking restart. Oke, jika sudah berhasil, kita periksa lagi ipconfig. Nah, sudah ada kan? Ada inet address 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi IP address di Windows 7 atau di Windows 10 ya. Kita masuk ke networknya di bagian sini, kemudian network and internet setting, kemudian masuk ke Ethernet, ini khusus untuk di Windows 10 ya. Kemudian change adapter setting. Untuk tampilan Windows 7 saya kira kalian sudah paham ya. Kemudian masuk ke VirtualBox Host Only Network, Properties, yes, pilih Internet Protocol versi 4. Nah, kemudian kita masukkan nih IP-nya ya, menjadi
192 168 10 10, kemudian subnet masknya 255 255 255.0 ya. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian OK. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara apakah Debian 8 yang kita miliki ini terkoneksi dengan Windows 7 maupun Windows 10 dengan cara melakukan ping ya, ping tes koneksi menggunakan command from. Nah, kita buka dulu command from-nya yang ada di Windows 7 maupun di Windows 10 ya. Dengan cara kita klik di sini, ketik cmd. Nah, muncul command from. Kemudian kita melakukan ping 192, masukkan IP Debian-nya 10.1. Oke. Jika ada tulisan reply from 192.168.10.1 bits 32 time 2 millisecond dan TTL-nya 64, itu artinya Debian 8 dan Windows 7, baik itu Windows 7 maupun Windows 10, terkoneksi dengan baik ya. Jadi ketika kalian melihat di sini ada reply from, kemudian di sininya ada destination reachable ya, itu artinya kabelnya atau settingannya belum betul ya. Ini ketika tulisannya seperti ini, maka Windows 7 dan Debian sudah terkoneksi. Nah, kita lakukan ping kembali di Debian-nya. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ping IP Debian IP Windows-nya 192.168.10.10, enter. Nah, itu artinya sudah terkoneksi dengan baik ya. Nah, langkah selanjutnya kita buka aplikasi putih yang ada di Windows, baik itu Windows 7 maupun Windows 10 ya. Kita buka aplikasi putihnya. Nah, sudah muncul ya di sini. Hostname-nya kita masukkan IP address Debian. Ingat, IP address Debian 192.168.10.1 ya. Kemudian portnya 22, kemudian kita klik open. Nah, jika muncul warning potensial ini, kita pilih accept ya. Accept. Nah, setelah itu kita sudah bisa melakukan login ya dengan cara kita ketik root, kemudian enter. Kita masukkan password rootnya 12345, kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke sistem Debian dengan melakukan remote dari Windows 7 atau Windows 10 menggunakan aplikasi putih. Nah, di sini kita juga bisa baik itu menghapus atau membuat folder, kita bisa di sini. Kita contohkan buat folder ya, mkdir, buat folder jurusan ya, TKJ, mkdir TKJ ya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita ketik ls. Apakah sudah ada foldernya? Oke, di sana ada folder TKJ. Nah, bagaimana kita lihat di sini di Debian-nya? Kita hentikan dulu ya tampilannya, kita ketik Ctrl Z. Nah, clear. Kita lihat apakah folder TKJ yang dibuat di aplikasi putih sudah ada di Debian 8 ini. Kita ketik ls. Nah, folder TKJ sudah ada di Debian 8 di VirtualBox-nya. Ya, saya kira mudah sekali dipraktekkan oleh kalian dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga di video selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara konfigurasi DHCP server. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.